yang memang mayoritas di Indonesia ini bermadzhab Syafi'i, terutama orang-orang NU gitu kan. Itu ada sebuah praktik dalam mazhab mereka, itu adalah melaksanakan sholat zuhur setelah sholat Jumat. Loh, kok bisa gitu kan? Kita kan jadi bertanya-tanya sebagai orang yang awam gitu kan, orang yang memang tidak tahu kenapa kok Jumatan, kok sudah Jumatan lalu sholat zuhur lagi, bukannya Jumatan itu mengganti sholat zuhur gitu kan. Itu kan pertanyaan orang awam seperti itu. Nah, mari kita dudukkan gimana sih praktik ini dalam doktrin mazhab Asy-Syafi'iyah itu seperti apa gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo seluruh semua, kembali lagi bersama saya. Kali ini di buku Nabi Tidak Melakukan Berarti Haram, halaman 157 bagi yang punya bukunya. Judulnya Sholat Zuhur setelah Sholat Jumat. Di beberapa masjid di daerah, bahkan di Jakarta, masih banyak saudara-saudara muslim yang kalau selesai sholat Jumat, mereka sholat zuhur lagi, berjamaah bahkan. Kemudian ini yang mengundang banyak pertanyaan dari saudara muslim lain yang memang hanya tahu bahwa sholat Jumat itu telah menggugurkan kewajiban sholat zuhur. Jadi muslim yang sudah sholat Jumat tidak perlu lagi sholat zuhur. Dan memang sudah menjadi kesepakatan ulama sejagat raya bahwa orang muslim yang sudah melakukan sholat Jumat gugur kewajiban zuhurnya. Karena itu wajar saja jika banyak yang bertanya-tanya mengapa sebagian orang melakukan sholat zuhur lagi setelah Jumatan. Bahkan tidak sedikit yang justru menyalahkan mereka. Maka dari itu, agar tidak ada yang saling memandang aneh atau bahkan menyalahkan satu sama lain, ada baiknya kita pelajari dan cari tahu kenapa mereka melakukan itu, bukan langsung menyalahkan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa hampir mayoritas orang Indonesia, fikih yang dipelajari sejak kecil ialah fikihnya mazhab Imam Asy-Syafi'i. Karena itu, pakem-pakem mazhab ini sangat dilaksanakan secara loyal oleh kebanyakan orang, termasuk dalam hal sholat Jumat ini. Syarat sah Jumat tidak terpenuhi. Dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, selain disyaratkan 2 khutbah serta masuknya waktu zuhur agar sholat Jumat itu dikatakan sah, sholat Jumat juga punya syarat sah lain yang tidak boleh tidak terpenuhi, yakni hanya ada satu Jumat dalam satu kampung dan harus dihadiri oleh 40 orang mukim atau lebih. Dua syarat ini yang sekarang banyak tidak terlaksana menurut pemahaman sebagian saudara muslim, sehingga membuat sholat Jumat itu menjadi tidak sah. Mungkin saja dalam satu kampung itu ada yang melaksanakan Jumat di tempat berbeda. Kalau sudah begitu, maka salah satu dari 2 Jumatan itu dihukumi tidak sah. Khawatir Jumatannya yang tidak sah, maka ia dan jamaahnya melaksanakan sholat zuhur karena kewajibannya belum gugur, toh Jumatannya tidak sah. Atau bisa saja dalam Jumatan itu dihadiri oleh kurang dari 40 orang mukim. Yang hadir Jumatan memang banyak, akan tetapi yang mukim hanya sekitar 20-an orang atau kurang dari 40. Sisanya adalah orang yang hanya singgah di situ saja atau kebetulan sedang lewat masjid tersebut. Karena kurang dari 40 mukim, Jumatannya tidak sah. Tapi alasan mereka melakukan sholat zuhur setelah Jumatan karena jamaah kurang dari 40 orang mukim, itu alasannya yang jarang sekali terjadi. Yang paling sering terjadi ialah alasan yang pertama, yakni ada Jumatan lain dalam satu kampung. Ini yang sering kali terjadi yang membuat mereka melakukan sholat zuhur setelah Jumatan. Satu kampung hanya ada satu Jumat. Perihal syarat sah Jumat yang harus hanya ada satu dalam satu kampung, tidak boleh ada lebih dari satu Jumat dalam kampung tersebut, sudah kami jelaskan di artikel sebelum artikel ini, silahkan merujuk. Dihadiri 40 orang mukim. Ini adalah pendapat resmi mazhab Asy-Syafi'iyah bahwa sholat Jumat itu sah kalau dihadiri oleh 40 orang mukim atau lebih. Tentu syarat ini tidak muncul begitu saja. Pastilah ada alasannya kenapa mazhab ini menetapkan kalau Jumat itu harus dihadiri oleh 40 orang mukim atau lebih. Di antara dalil yang dipakai adalah Ani bin Mas'udin annahu sallallahu alaihi wasallam jama'a bil Madinah wa kanu arba'ina rajulan.
Dari Ibnu Mas'ud, beliau berkata bahwa Nabi sholat Jumat di Madinah dan jumlah mereka ketika itu 40 orang. Hadis riwayat Al-Baihaqi. An Jabir qala madatis sunnah anna fi kulli arba'in fasa'idan jum'ah. Dari Jabir beliau berkata sunnah atau syariat agama ini bahwa 40 orang atau lebih ada kewajiban Jumat. Hadis riwayat Ad-Darqutni. Dalam kitabnya Munil Muhtaj juz 1 halaman 632, Imam Asy-Syirbini mengatakan bahwa perhatian Rasul terkait sholat Jumat tidak seketat sholat lain, termasuk dalam masalah jumlah jamaah yang hadir dalam sholat Jumat haruslah memenuhi syarat. Bahkan beliau mengutip pernyataan Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu' yang mengatakan bahwa adanya syarat jumlah hadirin dalam sholat Jumat adalah sesuatu yang disepakati oleh umat Islam. Beliau menguatkan pandangan madhabnya. Seorang muslim wajib melaksanakan sholat sesuai tuntunan Nabi sebagaimana hadis shollu kama ra'aitumuni usolli, dan tidak pernah sholat Jumat itu dilaksanakan di masa beliau hidup dengan jumlah yang kurang dari 40 orang. Tanwirul Qulub fi Mu'amalati Alamil Ghuyub. Ini adalah kitab karangan Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi yang wafat tahun 1332 Hijriah. Kitab fikih abad 14 Hijriah yang menjadi rujukan banyak orang-orang Asy-Syafi'iyah terkait masalah-masalah ubudiyah, termasuk juga masalah sholat zuhur setelah sholat Jumat ini. Di dalam kitab ini, beliau membuat bab khusus perihal sholat zuhur setelah sholat Jumat yang beliau tulis dari halaman 218 sampai halaman 224. Di dalamnya beliau sertakan dalil serta pandangan-pandangan ulama mazhab Asy-Syafi'iyah yang menjadi penguat. Beliau juga menguatkan bahwa pekerjaan ini, sholat zuhur setelah Jumat, adalah pekerjaan yang dilakukan oleh ulama-ulama mazhab Asy-Syafi'iyah dan juga pendapat resmi mereka. Beliau menyatakan bahwa sholat zuhur setelah Jumatan itu adalah jalan ihtiyat atau kehati-hatian yang diambil oleh ulama-ulama Asy-Syafi'iyah melihat ada syarat Jumat yang tidak terpenuhi. Dan jalan ihtiyat atau kehati-hatian bisa menjadi wajib dan bisa juga menjadi sunnah. Artinya status sholat zuhur yang dilaksanakan itu bisa jadi wajib dan bisa juga jadi sunnah. Pertama, wajib sholat zuhur setelah Jumatan. Sholat zuhur tersebut menjadi wajib dilaksanakan setelah Jumat kalau memang ada Jumat lain dalam satu kampung tersebut. Dan diadakannya sholat Jumat yang berbilang itu tanpa ada hajat atau kebutuhan yang mendesak, seperti adanya masjid di kampung itu cukup untuk memuat seluruh penduduk kampung, tapi malah diadakan Jumatan lagi yang berbeda di selain masjid tersebut. Maka ihtiyat dengan melakukan sholat zuhur setelah Jumatan menjadi wajib. Yang kedua, sunnah sholat zuhur setelah Jumatan. Sholat zuhur tersebut menjadi sunnah dilaksanakan kalau adanya Jumat lain dalam satu kampung itu karena memang ada kebutuhan dan hajat seperti masjid yang tidak bisa mengakomodasi semua jumlah penduduk kampung, yang kalau dipaksakan justru akan meluber ke jalanan dan mengganggu orang banyak. Kalau memang ada hajat untuk membuat Jumatan yang lebih dalam satu kampung, ihtiyat yang dilakukan itu statusnya sunnah. Masalah ijtihadiyah. Pada intinya ini adalah masalah yang diijtihadkan oleh ulama-ulama Syafi'iyah dan tidak dipegang oleh ulama mazhab lain. Artinya, kemungkinan berbeda adalah sesuatu yang niscaya dan pasti terjadi. Karena ini masalah ijtihadiyah, maka sebagaimana Syekh Amin Al-Qurdi menutup pembahasannya terkait sholat zuhur setelah sholat Jumat, bahwa tidak diperkenankan satu menyalahkan yang lainnya. Yang melaksanakan sholat zuhur setelah Jumatan tidak boleh menyalahkan yang tidak melakukannya. Dan yang tidak melakukannya pun tidak boleh merasa benar sendiri. Atau juga sebaliknya, yang melaksanakan sholat zuhur tidak bisa merasa paling benar. Dan yang tidak melaksanakan tidak perlu menyalahkan mereka yang sholat zuhur setelah Jumatan. Wallahu a'lam.